Oke, ada Bima 54M72. Aduh, banyak bener namanya. Ya, Masya Muslim. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya dinaikkan loh. Saya sebenarnya cuma seru aja mendengarkannya. Selamat malam, Muslim, Bu. host. Iya, Ya, selamat ya. malam. Tapi nyalakan kamera dulu. Karena saya lihat Baik. followers Anda besar ini 500.000. Ya, apakah Anda ini seorang Muslim? Ya, ya. Alhamdulillah. Seorang Muslim. Bagaimana? Apakah Islam masih bisa berdiskusi? Karena selama ini saya lihat begini, Bu. Banyak orang Islam bahas agama Kristen. Contohnya siapa? Baik. Don Ditan, Irene Handono, Ari Untung, ya kan? Abdul Mm-mm. Somad. Ya kalau saya sebutin sampai besok pagi nggak kelar-kelar. Hmm. Nah, ketika orang Islam bahas agama Kristen, kami orang Kristen Mhm. menjawab, menyanggah begitu. Nah, Ya, kalau saya begini ya, tetapi Mas sebaliknya, apa sih namanya? Adanya namanya Mas Edis iya, TV. Edis TV. Tetapi sebaliknya, ketika kami orang Kristen bahas agama Islam, orang Islam nggak mampu lagi menjawab. Yang ada panas, surup massal, ya, biasa demo bersilit-silit, datang ke polisi, nah begitu. Jadi wajah orang Islam itu saya lihat mereka itu hanya mempertahankan agama Islam itu dengan bantuan polisi. Kalau nggak ada kalau nggak ada polisi, nggak ada hukum penistaan agama, agama Islam itu udah punah begitu. Karena udah nggak ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Salah. Nah, tema malam ini adalah tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran. Baik, sebelumnya Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, tetapi Tidak memang boleh mengucapkan salam. Menurut Muhammad dilarang mengucapkan salam kepada non-Muslim. Saya Iya. mengucapkan salam ke teman-teman yang Muslim di sini. Oh begitu. Baik, silakan lanjut. Ya, oke, baik ya. Oke, sebelumnya Mas Edi, saya sendiri kalau berbicara tentang ilmu Al-Quran, mungkin Mas Edi, karena katanya tadi 13 tahun ya, Betul, 13 tahun saya berdalam. kan ataupun menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Luar biasa, terima kasih sebelumnya. Ya, saya sebagai seorang Muslim masih sangat kosong ilmu saya. Tetapi pertanyaan saya belum bisa menjawab ini, Mas. Pertanyaan saya malah saya ingin tahu, yang memberikan statement ataupun yang menulis hal ini, tema untuk malam ini siapa dulu? Saya menulis tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Karena orang Islam itu sudah berbohong berjamaah bahwa ada satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Ternyata saya cari dalam Quran, nggak ada keturunan Al-Quran Ismail yang jadi nabi. Oke, Hmm, eh begini ya. Kalau saya sendiri kita harus mengartikan arti nabi itu sendiri apa? oke, arti Rasul nabi. itu Baik, sendiri apa? baik. Jadi ini pertanyaan bagus nih, karena kelihatan ibu ini cerdas ya, walaupun sayang sekali tidak mengerti agama Islam. Baik, Atau siapa? tadi kan sudah mengakui. Tadi kan ibu sudah Oh, mengakui saya seorang belum awam. belum begitu fasih. Ilmu saya belum begitu tinggi seperti masnya, Oke, tetapi baik. saya meyakini agama saya. Baik, baik. Jadi, kalau kita belajar akar sebuah kata atau mencari makna secara etimologi, kata nabi, nabi itu kan sudah jadi bahasa Indonesia. Akar katanya sebenarnya asal usulnya berasal dari bahasa Ibrani, dari kata nevi, ya. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, neviah. Jadi Nevi itu untuk laki-laki, itu tunggal satu. Tapi kalau Neviim artinya nabi-nabi, banyak nabi. Mm-mm. Nah, kalau Neviah itu perempuan. Mm-mm. Artinya apa? Artinya pelihat. Pelihat dalam pengertian dia melihat sesuatu yang disingkapkan, yang akan terjadi di masa lampau. Begitu. Itu arti nabi. Nah, agama Islam itu mengambil kosakata nabi itu, tapi sayang sekali tidak mengerti artinya. Nah, makanya sekarang ketika kita cari akar kata nabi di dalam agama Islam itu artinya berasal dari kata an-naba yang artinya dari tempat tinggi. Hmm. Dari Dari tempat. tempat tinggi, Iya. berarti itu Itu adalah menurut
menurut definisi agama Islam. Tapi ya seperti biasa ngarang bebas. Iya. Gitu, Mas. Jadi dalam pengertiannya nabi ataupun rasul itu adalah penyampai pesan, penyampai berita. Ya, nah dari kata mana yang Mas tadi sebutkan itu bisa refer dari berbagai macam bahasa. Tetapi yang kita believe, yang kita percaya bahwasanya Rasul ataupun Nabi itu adalah penyampai pesan. Nah, kalau kembali lagi ke topik ataupun subjek yang Mas tulis malam ini, Tuhan menginginkan siapapun yang Dia tunjuk untuk menyampaikan pesan. Betul, tetapi kita kan punya dasar kan? Artinya begini, ini kan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau nih Bu, betul? Nah, kita sama-sama, keyakinan kita sama, Tuhan menunjuk siapapun yang Dia tunjuk untuk menyampaikan pesannya. Nah, sebelum kita lebih jauh, karena nanti kalau kita bahas pesannya itu beda, pesan Muhammad dengan pesan para rasul di dalam Taurat, di dalam Injil itu berbeda 180 derajat. Bagaimana Mas bisa berkata seperti itu? Secara di dalam Al-Quran sendiri, kami mengimani bahwasanya ada kitab-kitab selain dari Al-Quran sebelum Al-Quran. Nah, ini yang jadi masalah. Begini, ketika saya membaca Al-Quran, Bu, ya, yang saya lihat di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Disuruh beriman kepada Injil, disuruh beriman kepada Taurat. Tetapi yang jadi masalah besar adalah di rumah orang Islam sekarang tidak ada dua kitab itu. Tidak ada kitab Taurat dan tidak ada kitab Injil. Yang ada adalah kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab yang mengatakan bahwa di surga ada pesta, mohon maaf nih, pesta SEX. Ya kan? Ya, mungkin Ibu sebagai muslim belum pernah mendengar itu. Mas yang sendiri dapat referensi itu dari mana dulu? Loh, begini, baik. Sebelum ini ya, kita bicara fakta yang nyata. Begini, saya ini punya banyak teman muslim dan saya sering sekali zaman tahun 2014 sebelum ada TikTok, saya itu datang ke rumah-rumah muslim. Nah, ketika saya datang ke rumah-rumah muslim, tidak pernah saya jumpai di rumahnya itu ada Injil ataupun Taurat. Tetapi yang ada di rumahnya itu kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, kitab karangan ulama A, ulama B, ulama C. Padahal Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada yang sebelum Al-Quran. Begini Mas, kalau begitu yang salah itu bukan orang Islamnya yang rumah yang Mas datangin, yang salahnya itu Mas. Kenapa kita masuk ke rumah yang orang Muslim yang seperti itu, yang kurang ilmunya? Harusnya Mas dari referensi ataupun keingintahuannya Mas, harusnya Mas masuk ke rumah-rumah orang Muslim atau Muslimah yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi supaya Mas bisa berdiskusi, bisa berdebat dengan baik gitu loh, dengan memuaskan. Baik, begini Bu, begini. Ibu kan seorang muslimah ya? Yo. Oke, sekarang saya mau tanya dengan jujur, apakah di rumah Ibu ada Taurat ataupun Injil? Kalau Injil saya banyak saudara ya. Bukan, di rumah Ibu adakah Taurat dan Injil? Tidak ada. Tidak ada. Itu fakta nyata bahwasanya umat muslim tidak menjalankan Al-Quran. Justru ini yang umat muslim jalankan. Coba ya, Ibu mungkin belum pernah dengar ini. Karena Edi, tadi kan nih. Tapi itu tidak usah diperdebatkan. Bukan, kita nggak berdebat, kita hanya sharing saja, sharing. Inilah yang dipercaya oleh umat muslim. Lihat ya, kitab ini yang dipercaya umat muslim. Nih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mas Edis, mau terus? Ojo ngono. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Stop Mas Edis. Perawan terus. Yang kayak gitu. Malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Ini kitabnya, nama kitabnya. Nama kitabnya. No, itu bukan kitab, tidak ada.
berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Nah, makanya di dalam rumah orang Islam yang ada kitab tadi, Tamasya ke Surga, kitab Syekh ini, kitab Syekh itu. Coba di rumah umat Muslim ada Taurat dan Injil. Pasti umat Muslim tidak seperti yang tadi itu. Mas Edi, sepertinya saya salah ya. Saya salah masuk ke room karena the way saya untuk berdebat, mencari sesama sharing dan inspirasi ya dalam perdebatan yang membuahkan hasil yang baik itu, referensi saya bukan dengan ustadz-ustadz yang membicarakan hal-hal yang sangat fisik manusiawi kayak gitu. Ya, ini kan sangat fisik ya bentuknya ya dari yang tadi dimainkan ya recordingnya ya. Ya, itu sangat fisik dan tidak ada namanya di surga itu kita bermain fisik lagi. Kita sudah menjadi ruh pada saat kita di surga. Salah, Bu. Mau saya tunjukkan dasarnya dalam Al-Quran? Tidak. Mau saya tunjukkan dasarnya? Jadi pada saat kita sudah di surga, kita sudah bukan lagi berbentuk fisik. Sudah tidak ada jasad kita. Kita Kristen. kembali lagi ke ruh. Itu paham Kristen, Bu. Loh, itu paham saya Muslim. Saya Di dalam percaya- Islam bukan itu. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran, surat nih. Ini nama suratnya ya. Di dalam Quran tertulis nih, dalam surat An-Naba. Ini surat An-Naba ya. Ya, waqaiba atraban. Ya, coba ini sebentar saya balikkan kamera saya biar kelihatan jelas penuh. Sebentar ya, Bu ya. Nih, saya balikkan. Lihat itu. Dan Allah sediakan bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, bidadari surga, yaitu gadis-gadis jelita berpayudara montok. Mohon maaf nih, Bu. Loh, ini memang Al-Quran. Ya tidak, itu bukan Al-Quran itu. Loh, ini Al-Quran, Bu, dalam surat An-Naba nomor 33. Iya, ibu yang salah. No. Kita tidak mencari di sini kesalahan ataupun apa. Kita mencari Bukan, benar- karena begini, karena tadi Ibu benar-benarnya. mengatakan di surga, dan di pengertian kehidupan yang orang akan datang, itu bentuknya adalah roh, seperti malaikat, betul? Betul. Tidak ada lagi kegiatan aktivitas fisik seperti seksual dan lain sebagainya, betul? Sudah lebih daripada itu. Kita Iya, percaya. sayangnya itu ajaran Kristen. Ajaran Islam bukan seperti itu. Waduh, Mas, berbahaya salah ini. Referensinya. Referensinya ini, Bu, saya tunjukkan. Referensi Muslim yang Mas ambil itu referensi Muslim yang tingkat sangat dasar. Masnya salah gaul, salah Oke. main. Coba ya, kita tunjukkan surat An-Naba ayat 33 ya. An-Naba 33 saya tunjukkan, Bu. Supaya kita tidak jadi asumsi liar dan kita juga tidak ngarang bebas ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Mas Edis, Saya saya tadi tunjukkan. kepencet loh. Nih ya. Nih, ini An-Naba 33, Bu. Surat An-Naba 33. Nih, di dalam tafsir-tafsirnya ini banyak sekali nih tafsir Ibu nih. bacanya koran. Dan Oh, perawan-perawan. Ini Tidak. gadis-gadis remaja yang mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang ini. Mas, apakah harus dibawa pembicaraan seperti itu hanya untuk menjelekkan satu kekurangan? Saya tidak menjelekkan. Enggak. Bu Bima, ini memang benar. Ini Tafsiran. tafsir saya tidak mengada-ada. Tafsiran Mas itulah tadi saya bilang, tafsiran Mas itu masih ditafsir oleh orang-orang yang punya ilmu rendah. Waduh, apakah ini lihat nih tafsir As-Sa'idi Tafsir, Syekh sayang. Abdurrahman bin Nasyir ini. Itu tafsir. Manusia bisa mengartikan itu seapa saja, ya. Oke, baik, kita cari bukan yang tafsirnya ya, sebentar ya. Kita cari yang bukan tafsirnya. Emangnya Mas Ini sudah pernah pergi ke akhirat sono, ke surga? Kan Muhammad, belum. tadi kan yang bilang Muhammad tamasya ke surga. Muhammad sudah pernah ke surga. No. Nah, Muhammad yang bilang begitu dalam kitab tadi tamasya ke surga. No, Nih ya. no. Ini adalah salah satu contoh Quran di Nabi mana Muhammad ke surga itu Isra Mi'raj, Mas, ya. Di mana dia di situ banyak ilmu, banyak yang dia dia lihat, banyak kesedihan, banyak vision yang nanti dia akan lihat di akhir zaman. Itu. Ya, jadi bukan manusia perempuan-perempuan yang itu, kita belum kiamat. tapi ini ayat Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Loh, Mas tuh penafsirannya itu yang hanya berbentuk fisik.
Gitu. Ini Ibu bukan penafsiran saya tidak pernah menafsirkan ini. berat ini berat. Loh, ini bukan penafsiran saya loh, lihat nih. Nih, ini ayat Qur'annya. Ini isi Quran, Bu. Ibu nggak mau kalah. Iya. Bukan saya nggak mau kalah. Saya bukan nggak mau kalah. Saya sebagai seorang Muslim memahami bahwasanya memang ada perkataan seperti itu, tetapi itu secara syariat. Coba ya, ini tafsir tahlili. Lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari yang cantik, montok. Nih, terus tafsir wajiz. Nih, dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, yaitu bidadari surga, gadis-gadis cantik, jelita berpayudara montok. Mas Aris, boleh nggak saya tanya? Tujuan live stream ini sebenarnya untuk apa, Mas? Begini, Bu, saya ceritakan asal usulnya. Jadi, banyak orang-orang Islam seperti Zakir Naik, kemudian Donditan, dan banyak sekali kaum-kaum muslim yang mengatakan begini, Yesus kami, Yesus di dalam Injil menubuatkan akan datang Nabi namanya Muhammad. Atau inti pesan mereka adalah ingin membenarkan seorang Muhammad. Nah, karena mereka berlaku seperti itu, mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan seorang bernama Muhammad, maka di sini saya sebagai orang Kristen saya bilang, ajarannya berbeda, Bro. Berbedanya gimana? Yesus mengajarkan di kehidupan yang akan datang tidak ada kawin-mawin. Muhammad mengajarkan di kehidupan yang akan datang ada bahkan pesta. Pesta itu ajaran Muhammad, Bu. Yang mengatakan itu bukan saya. Tahu, Mas, mungkin ya, Mas juga harus tahu di mana Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwasanya Islam sendiri itu terbagi oleh berbagai berapa golongan di akhir zaman itu nanti ya. Nah, kita sendiri juga tidak tahu di mana atau apa golongan yang mana yang paling pure, yang paling benar ajarannya. Tetapi harus yang sesuai dengan Al-Qur'an. Al-Quran itu dibuat berapa tahun setelah Nabi Muhammad meninggal? Oh, berarti Al-Quran sekarang tidak valid? Enggak, saya mau tanya dulu sama Masnya. Ilmunya. Lama setelah Muhammad meninggal. Berapa tahun? Menurut cerita orang Islam, Al-Quran yang ada sekarang ini dibuat oleh yang namanya Utsman bin Affan. Berapa tahun setelah Nabi Muhammad meninggal? Ya, kalau kita belajar secara sejarah sebenarnya Al-Quran baru fix itu tahun 1923 di Kairo, Mesir. Iya. Quran yang sekarang ini teksnya seragam itu baru terjadi tahun 1923. 300 tahun setelah meninggal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, taruhlah 300 tahun. Artinya bagaimana kita bisa mempercayai itu sebagai informasi yang valid. Nih, ini contoh ya. Mungkin kan Ibu kan sudah bilang orang yang tidak begitu paham dengan agama Islam. Ini di acara sebuah televisi di Trans TV, seorang ustadz berceramah seperti ini. Perhatikan. Viral ceramah seorang ustadz selebriti Indonesia dalam acara TV agama di salah satu TV swasta di Indonesia yang dengan gamblang menyebutkan soal pesta seks. Acara ini. Oke, saya ini kan videonya langsung saja ya. Videonya langsung nih. Saya udah lihat itu. Iya, enggak, biar teman-teman juga melihat nih, lihat nih ya, biar teman-teman mendengar. Coba nih. Istiqomah Islam agama. Coba nih, lihat nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Itulah ajaran agama Islam. Ya, betul. 73 atau 73 ya? 72 bidadari. Itulah kenapa banyak jihadis. Ngapain ngomongin bidadari nanti? Di dunia aja udah banyak bidadari. Nah, itulah makanya saya bilang ajaran Islam, Bu. Nah, menurut Muhammad, wanita-wanita kebanyakan masuk neraka, penghuni neraka. Makanya gimana? Kita santai aja di sini. Iya, santai saja. Maksudnya begini, kalau umat Islam mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan Muhammad,
Maka kami sebagai Kristen, kami umat Kristen akan menjawab, nggak mungkin Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad. Karena ajarannya soal, saya malu ngomong kayak begitu di hadapan ibu, ajarannya soal SEX. Mas Edis. Ini kalau saya ya, kalau saya sangat paham dan saya tidak tahu kalau ini bisa diterima ataupun tidak. Kalau saya, keimanan itu berasal dari ruh yang suci. Ya. Sedangkan agama itu adalah sebagai petunjuk kita bagaimana kita itu masuk ke dalam jalur yang benar. Bagaimana cara kita berterima kasih, bersyukur, memuji Tuhan kita. Menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Tapi itu mustahil dicapai kalau seseorang itu percaya agama Islam. Loh, kenapa tidak? Karena begini, tidak mungkin seseorang itu menjadi baik, tapi di detik yang sama dia percaya agama Islam. Mas, terkadang gini Mas Edis, terkadang gini, keyakinan itu tidak membutuhkan suatu akal logika yang terlalu berlebihan. Tapi begini, kita Bu, begini. Yakin saja. Begini. Kita yakin suami, jangan jauh-jauh deh ke Tuhan. Kita yakin suami kita setia, yakin. Oke, sekarang masalahnya begini. Islam Ya kan? itu bukan yang keluar dari mulut saya, bukan yang keluar dari mulut ibu, tapi Islam itu adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad, betul? Mas, Nabi Muhammad itu adalah panutan. Iya, Islam adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad, betul? Apapun yang dilihat, yang dia lakukan. Nah, yang dia lakukan ini kan dilihat dari berbagai macam pandangan. Penglihatan orang yang berbagai macam ya pada saat itu. Bisa saja mereka mentafsirkan lain. Bisa saja pengertian dari satu orang dan satu orangnya lain, dari para sahabatnya itu pun lain gitu loh. Baik. Ya. Kalau ini kira-kira bagaimana? Apakah kita di sini masih berlainan di sini? Ini adalah ajaran agama Islam nih. Makanya saya tadi bilang, mustahil seseorang itu menjadi orang baik tapi di detik yang sama dia Islam. Itu statement saya. Itu statement saya. Kalaupun ada, saya percaya banyak orang yang KTP-nya tertulis Islam tapi dia baik. Teman-teman saya, keluarga saya di KTP-nya Islam tapi dia orang baik. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan ajaran agama Islam. Seandainya dia menjalankan agama Islam, dia akan jadi orang jahat. Nih, saya tunjukkan. Bagaimana jika orang Islam menjalankan ajaran agama Islam? Nih, saya balikkan ya. Perhatikan. Nih, saya tunjukkan. Perhatikan. Sebentar, agak sedikit blur. Nih, ini hadis, nomor hadisnya ini. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini ajaran Islam. Kalau ketemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, desak mereka, persempitlah jalan mereka. Makanya saya tidak heran kalau ada orang Kristen di jalan, ada orang Islam pasti dibubarin ibadahnya. Makanya saya bilang, ini ajaran orang Islam. Makanya saya bilang mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia jadi orang baik. Nggak pernah disuruh gitu, nggak pernah. Oke, ini hadis siapa? Nggak tahu saya itu hadis dari mana. Nah, Hadis makanya aja. tadi saya bilang Bu Bima, yang membuat Ibu Bima masih Islam adalah karena Ibu Bima tidak mendalami agama Islam. Seandainya Ibu mendalami agama Islam, saya yakin besok pagi Ibu tidak jadi orang Islam lagi. Tidak ada. Saya sampai mati tetap akan memeluk agama Saya Islam. maklum karena Ibu tidak memperdalam agama Islam. Kata siapa? Buktinya tadi Ibu sudah mengakui saya masih minim ilmu, betul? Ya kalau ilmu kan kita harus banyak belajar, banyak Iya, artinya Ibu Bima kurang memperdalam agama Islam, betul? Baik. Nah, Oh, boleh. itulah sebabnya Ibu masih Islam. Saya percaya Ibu orang baik.
Saya percaya secara garis besar ibu orang baik. Karena apa? Karena ibu tidak menjalankan agama Islam. Seandainya ibu menjalankan agama Islam, tidak boleh berteman dengan orang non-muslim. Sekarang saya tanya bu, saya percaya ibu walaupun di KTP Islam, tapi ibu kalau memberi makan orang, saya yakin nggak pandang bulu. Mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, kalau ibu punya makanan pasti ibu kasih tetangga, betul? Tapi sayang sekali itu bukan ajaran agama Islam. Siapa? Saya tunjuk lagi nih, berat ini teman-teman. Saya akan tunjuk lagi. Mas itu cari referensinya itu ke Ustadz Nu bener atuh. Ini adalah ajaran agama Islam. Saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Aku udah pernah belajar cak itu. Nah, Salah ini itu, makanya Mas, tuh. ini makanya saya bilang kenapa ibu masih Islam, karena ibu tidak memperdalam agama Islam. Nih, saya balik kamera saya. Saya tunjukkan lagi nih. Kalau jadi orang Islam. Ini. Mas Edis ini manipulatif ini Mas Edis. Tidak nih. Dari hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Ad-Darimi nih. Ya dikatakan begini, dari Abi Sa'id Al-Qurdi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan pula seseorang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Mas, udahlah Mas itu makanya kalau memang benar mencari ilmu keislamannya itu, pergilah ke Islam ataupun tokoh-tokoh ataupun ustadz-ustadz, guru-guru yang memang sudah tinggi ilmunya. Sudah saya lakukan. Ada kate. Sudah bu, apa dia? Aku ini udah belajar agama Islam itu sangat dalam sekali. Udah kate. Sekau itu ngomong sama biasa baik. Biasa baik kau itu udah kate kau tuh. Aku Islam, aku paham. Udah tapi begini bu Bima. Pertama-tama saya mengatakan ada dalilnya, ada dasarnya. Saya tunjukkan di layar. Dalil kau tuh dalil kacang itu, dak kate. Nah, ini itu dia masalahnya. Yang kau pakai itu dalil. Ini namanya receh. sifat-sifat begini Bu Bima. Ini namanya sifat-sifat menolak kenyataan. Kita tidak boleh seperti itu. Fakta adalah fakta, tidak boleh kita menolaknya. Nggak gini kan, tadi kan kamu udah, Mas Edis kan udah tahu tuh, dasar basicnya sendiri, Islam sendiri kan ada 73 golongan. Ya, jadi Mas Edis sendiri melihatnya itu di mana dulu gitu loh. Gini, kenapa saya katakan Ibu Bima adalah termasuk 72 golongan yang sesat? Kenapa? Pertama, karena satu, tidak menggunakan dalil. Ya kan, sedangkan saya itu menggunakan dalil-dalil. Contoh surat An-Naba ayat 33. Bahwasanya orang bertakwa pahala ya, hadiahnya adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Itu Al-Quran yang mengatakan. Lalu janganlah makananmu dimakan oleh orang kecuali orang yang bertakwa. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang muslim. Enggak, saya tidak sepaham dengan itu. Masalahnya itu ajaran agama Islam. No. Makanya sudah saya bilang, mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia jadi orang baik. Kalaupun ada orang Islam yang baik, itu karena dia tidak menerapkan ajaran agama Islam. Apakah kita penting memperdebatkan suatu kata-kata yang dibuat oleh manusia sendiri sehingga mengenyampingkan yang namanya kesucian ruh kita sendiri? Sekarang, apakah saya mengatakan sesuatu yang saya kata-katakan sendiri? Apakah itu yang tertulis di dalam literatur agama Islam? Dibuat oleh siapa? Bukankah Anda... Oke, sekarang saya tanya. Ibu percaya nggak bahwa Al-Quran itu firman Allah? Saya percaya Al-Quran. Tetapi Oke, kalau yang tertulis di dalam An-Naba 33 tadi apa? Nah, itulah makanya ditafsirkannya itu dari berbagai macam perspektif, Mas. Ini tidak penafsiran. Waqaiba atroban. Artinya adalah gadis-gadis yang berpayudara menonjol. Mas Edis itu terlalu cetek pemahaman tafsiran dari Al-Quran itu sendiri. Secara gini Mas, kalau kita itu ibaratnya sudah menjadi ruh,
Apakah masih kita pandang itu yang kayak gunung-gunung apa tadi Mas bilang itu? Nah, itulah Masih ajaran agama ya, Kristen. Nih, ada satu dialog antara Yesus dengan orang-orang Saduki. Mulai kejang-kejang. Jadi ada satu sekte dalam agama Yahudi, yaitu orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki itu tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Kalau orang sudah mati, sudah selesai hidup ini, nggak ada kebangkitan. Nah, orang-orang Saduki dalam tanda kutip, mereka mengejek Yesus dengan pertanyaan begini. Guru adalah seorang wanita. Dia memiliki suami, kemudian suaminya meninggal. Nah, kemudian dia mengambil suami lagi, suaminya meninggal lagi. Mengambil lagi sampai 7 kali. Lalu perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang menjadi suami dari perempuan itu? Sebab dia telah bersuamikan 7 orang. Apa kata Yesus? Kamu betul-betul sesat. Karena pada waktu hari kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Orang tidak kawin lagi, tubuhnya tidak membutuhkan lagi makanan untuk bisa hidup, tetapi dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Nah, sedangkan di dalam ajaran agama Islam, lanjut. Loh, bahkan ceramah, ada ceramah dari satu ustazah, ceramahnya sangat viral dan fenomenal. Apa dia bilang? Di hari surga besok, Bu, ya, jangankan pangeran-pangeran, suami orang pun tidak apa-apa. Itu ajaran ustazah yang sangat viral. Mungkin sebenarnya nggak harus jadi ustazah itu saya kali ya. Nah, makanya coba tanggapi dulu itu ustazah yang lagi viral. Dia bilang apa? Jangankan pangeran, kata dia, dengan logat Minangnya. Jangankan pangeran, suami orang pun nggak masalah kalau mau. Itu surganya Islam. Turunin Bang, bosen katanya. Udah disuruh-suruh saya. Gimana kira-kira? Boleh kita lanjut lagi besok atau bagaimana? Oh, nggak masalah. Saya tadi juga sebenarnya agak menarik sih ilmu ini ya. Sharing ini gitu kan, debat ini gitu kan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini kalau saya sendiri secara pribadi ya Mas ya. Banyak juga yang menghujat saya karena saya tidak menggunakan hijab ya, ataupun saya memakai hijab. Bagus, hijab itu tidak ada dalam Al-Quran. Nggak ada, hijab itu tutup kepala, nggak ada. Saya 13 tahun memperdalam agama Islam, ya, 100 kali lebih saya membaca Al-Quran, tidak saya temukan pengertian hijab itu artinya tutup kepala. Yang dihijabi itu ini, dada ke bawah. Karena zaman dulu perempuan-perempuan itu tidak pakai atasan, mohon maaf, tidak pakai atasan. Lalu Umar punya ide, Umar bin Khattab, sahabatnya Muhammad punya ide, berkata begini, wahai Rasulullah, bagaimana kalau istri-istrimu ini dihijabi? Hijab itu artinya penutup badan, bukan penutup kepala. Hijab sebagai penutup kepala itu. Mas Edi, saya bilang di dalam agama saya sendiri pun, dalam agama sebagai seorang muslimah ya, saya juga sebenarnya agak-agak sedikit ingin membuka gitu ya untuk pemahaman teman-teman ya. Ternyata di dalam Muslim sendiri saling menjatuhkan dengan hijab itu sendiri pun itu juga luar biasa pressure-nya, tekanannya gitu ya. Karena saya juga terkadang menggunakan kerudung ataupun kadang tidak gitu kan. Ini apa toh? Apa iki? Gip itu, gip. Gip, oh kemasnya. Terserah, ada ke siapapun dia mau ngasih. Nih, ini saya kasih tunjuk ya. Bagaimana zaman-zaman dulu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Mungkin ibu kelahiran tahun berapa saya nggak tahu. Nih, ini adalah wanita-wanita zaman dulu. Nggak ada orang pakai jilbab zaman dulu. I know. Nih, apakah gini? Menjadi pertanyaan begini, apakah dulu orang Islam tidak pernah baca Quran? Ini wanita-wanita Indonesia zaman dulu, tahun 90-an. Nggak ada orang pakai jilbab. Nggak ada. Bahkan zaman dulu saya masih ingat, zaman saya masih SD, masih kecil. Kalau ada orang pakai jilbab, kami kira itu kuping besar sebelah. Zaman saya masih kecil, ngelihat orang berjilbab itu, kami merasa heran. Kenapa itu kepala ditutup-tutupin? Karena kami pikir dulu telinganya itu entah sompal, entah gimana. Nih,
Orang zaman dulu nggak ada jilbaban tuh, mana? Nggak ada. Nggak ada. Nih ada ini zaman sekarang nih modern. Ini zaman sekarang, SMA zaman sekarang. Zaman dulu nggak ada jilbaban. Oh. Kalau nggak percaya lihat zaman dahulu. Bagaimana dulu ya, saya masih ingat zaman sekolah. Emang Mas Edi sini lahir tahun berapa? Saya umur saya sekarang belum ada belum ada, masih 35 lebih dikit. Ah, masih muda lah. Saya Iya. aja udah umur 49, 48. Iya, ibu mirip artis soalnya. Mirip siapa? Saya lupa. Jadi gini, zaman saya sekolah, zaman saya masih SD, saya masih ingat foto-foto di buku saya dulu. Nah, Ita Purnamasari, Novia Kolopaking, Desirna Nasari, siapa lagi? Pokoknya foto-foto artis zaman dulu nggak ada pakai jilbab. Jilbab itu adanya dari tahun 2015 ke sini. Itu Mas. pun yang promosi pakai jilbab harus pakai jilbab, tukang penjual jilbab. Istrinya ustadz-ustadz di pondok pesantren. Mereka yang gembor-gemborkan pakai jilbab biar laku dagangannya. Iya. Mas, kalau saya yakin ya, yang namanya kita percaya, kita bertakwa, itu terkadang tidak perlu menggunakan logika yang terlalu berlebihan. Percaya saja. Tapi Karena- itu sayangnya ajaran agama Kristen. Di dalam ajaran agama Kristen, apa yang pernah ditanya kepada Yesus? Guru, hukum apakah yang terutama? Apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah semua hukum tergantung. Amin, Semua amin. hukum digantungkan kepada itu. Tapi sayang, kalau ibu masih beragama Islam, apalagi menjalankan agama Islam, mustahil ibu mengasihi sesama. Loh, tadi kan sudah saya bacakan. Menurut ajaran agama Islam, jika kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan orang Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Jangan seperti itu, digede-gedein banget. Tapi itu kan memang benar. Cobalah kalau misalnya di negara-negara yang muslimnya minoritas, orang muslim yang digencet habis-habisan. Di mana? Tidak benar. Gimana? Coba tuh pergi ke Paris tuh, semua orang Islam yang menggunakan dengan Saya sudah pernah di Paris, saya sudah pernah ke Prancis, nggak ada di situ kayak begitu, nggak ada, nggak ada, Enggak lah. tidak Paris ada. ada. Seperti yang ibu katakan tidak benar. Oh, saya tidak terguncang, Mas. Ini ya, maaf saya baca. Saya tidak terguncang. Saya pun paham tentang sedikit ilmu kasih Tuhan ya. Kudus. Saya sedikit paham itu ya. Dan saya menyikapi semua perbedaan itu diambilnya bukan di perbedaannya, tetapi apa yang mempersatukannya. Itu saja. Ya, tetapi masalahnya jika ibu masih Islam atau menerapkan ajaran Islam, mustahil bersatu. Karena Muhammad itu membawa permusuhan. Bahkan di dalam hadis dikatakan, kiamat tidak akan terjadi sampai sebelum kaum muslimin membunuh. Loh, itu fakta loh. Apa? Saya pakai kata sensor karena nanti ini kan tahu kan TikTok kan banyak kata-kata yang disensor. Maksudnya membunuh NUH. Ada hadisnya, kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi. Makanya ajaran agama Islam ini sebenarnya ajaran kebencian kepada kaum Wahyudi. Loh. Tidak ada itu. Nah, ada saya itu. mengatakan begitu, saya nggak berani asal-asal loh. Saya itu mengatakan begitu karena ada dasarnya. Nih, saya tunjukkan lagi ya hadisnya ya. Nih, kiamat tidak akan terjadi sehingga seorang muslim itu membunuh orang-orang Wahyudi. Nih, saya tunjukkan lagi. Udah, Mas itu ngambil referensinya itu di tempat yang salah. Lihat ya. Lihat nih, Bu. Aida. Nih, artinya ini sabda Rasulullah nih. Hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Wahyudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan itu berkata, "Wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi, kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon gorgot." Nih, jelas.
kecuali pohon Gorot karena mereka adalah pohonnya Wahyudi. Itu Makanya maksudnya banyak dari mana? orang-orang muslim Dari yang mana? sangat merindukan yaumil akhir. Mereka akhirnya apa? Dibunuh orang-orang Wahyudi. Ajaran kebencian, Bu. Ini kok pada sibuk banget ngomongin 27K. Ini kenapa? Karena saya ada di sini jadi 27K gitu. Tidak juga, tidak juga. Mereka menonton ketika diskusinya lawan muslimnya itu tidak suka kejang-kejang begitu. Baik, Oh gitu. seperti Ibu. Ketika Ibu bicara fakta seperti ini ya, sopan ya, berargumen, tidak mencak-mencak, tidak marah-marah. Ini menjadi percakapan yang berbobot, berisi. Oh begitu. Gitu loh. Ya sudah. Karena selama ini yang naik ke sini itu muslim-muslim yang parah. Marah-marah, ngamuk-ngamuk, kesetanan, surup, kejang masal, berbusa-busa. Itu. Yang naik ke sini kayak begitu terus. Wajah orang Islam di sini sudah digambarkan seperti itu. Bisanya marah, ngamuk. Berargumen nggak mampu. Iya. Kalau saya sendiri ya Mas ya, saya senang dengan diskusi seperti ini. Tetapi bagaimanapun itu tidak akan pernah merubah keyakinan saya. Ya, gini. Artinya tidak mungkin membalikkan semudah membalikkan telapak tangan. Ibu sudah dari kecil, sudah dididik bahwa Islam itu agama yang benar, begini-begini. Tidak mungkin membalik itu mudah sekali. Pasti nanti ada yang namanya proses. Proses berjalan, nanti ibu akan mendalami sendiri, baca sendiri. Makanya kalau seorang menjadi muslim, maka dia lambat laun akan mirip seperti Muhammad. Karena Muhammad suri toladan. Loh, di dalam agama Islam, Muhammad itu contoh, sampel, contoh suri tauladan terbaik. Iya. Muhammad menikahi anak di bawah umur namanya Aisyah. Loh, kan ibu kan belum tahu. Tahu dong, saya tahu. Nah, Tetapi bagaimana jangan kita dapat disamakan- mencontohnya? Jangan disamakan antara climate di zaman dahulu, samakan dengan situasi kondisi climate di zaman sekarang. Kalau demikian dong. begini. Coba berikan saya satu orang di zaman Muhammad yang juga menikahi anak di bawah umur. Nggak ada, cuman Muhammad sendiri pelakunya. No, tradisi di sana memang sudah bahkan sebelum lahir pun kadang-kadang sudah dinikahkan, Mas. Seperti Tidak itu. ada. Saya sudah membaca referensi, saya membaca literatur. Sahabat-sahabat Muhammad, para tabiin, nggak ada yang menikahi anak di bawah umur 6 sampai 7 tahun, nggak ada. Cuman Muhammad. Nah, sekarang gini, pada saat Nabi Muhammad Rasul itu takutnya nih Ben, menggauli istrinya di usia berapa istrinya? Menurut hadis itu 9 tahun. Dinikahi umur 6 tahun dan digauli pada waktu berumur 9 tahun. Nah, 9 tahun itu zaman dulu, Mas. Bapak saya umur 14 tahun udah jadi tentara. Ya, apakah dia menggauli anak umur 6 tahun? 9 tahun? No, you don't get what I mean ya. Bapak saya 14 tahun udah jadi tentara di zaman perang. Iya, Ya. pada zaman Sedangkan saya ini tahu, pada perempuan- zaman Jepang, pada zaman Belanda, karena tidak punya tentara, kekurangan kita itu kekurangan tentara, makanya pasukan-pasukan yang waktu Nippon datang, mereka mengerahkan pemuda-pemuda dari umur 14 tahun pun sudah dikerahkan jadi tentara. Pasukan peta itu. Saya itu kan ingin menyamakan pada saat itu usia 12 tahun di zaman dulu dan di zaman sekarang itu beda. Iya, kalau 12 tahun, tapi ini 9 tahun. 9 tahun tuh kelas 2 SD. Lu tadi Mas sendiri yang bilang Sedangkan umur 12 tahun itu udah kelas 6 SD. tadi Masnya bilang di gauli itu di usia 12 tahun. Bukan, 9 tahun. Aisyah digauli oleh Muhammad ketika Aisyah itu bermain-main boneka. Makanya saya bilang betapa gawatnya dunia ini kalau orang mencontoh Muhammad. Loh, saya bilang fakta loh, tapi ketika saya mengatakan fakta begini, umat Islam marah dengan saya. Coba, jika ada seorang laki-laki berumur 55 tahun menggauli anak umur 9 tahun, dijemput polisi, Bu. Datang unit PP ini, perlindungan anak.
Ya sudahlah, Iya. itu kan zaman dahulu, Mas. Nah, makanya saya bilang begini, Bu. Yang harus dijadikan contoh suri tauladan itu haruslah Yesus. Supaya hidup kita itu benar dan baik. Makanya menjadi Kristen itu kuduslah kamu sebab aku kudus. Sedangkan menjadi seorang Islam menjadi seperti Muhammad. Betapa bahayanya kalau orang jadi seperti Muhammad. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka harus. Loh, ada hadisnya. Itu Ada kan hadisnya loh. hadis. Kalau enggak darah dan harta mereka tidak terpelihara. Mas itu katanya udah 13 tahun baca Al-Quran. Masa tidak menemukan keindahan dari situ? Ketika saya dengar dari umat muslim yang awam-awam, yang unyu-unyu, memang begitu. Islam itu indah, rahmatan lil alamin. Casingnya. Tapi ketika saya dalami, nih saya kasih contoh lagi ya. Nih, jikalau seorang muslim mencontoh Muhammad, inilah yang terjadi, Bu. Lihat ya, perhatikan nih. Di dalam Sunan At-Tirmizi nomor sekian-sekian nih, 2531. Apa dikatakan di sini nih? Perhatikan ya. Nih. Nih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka." Nih, kalau orang nggak ngucapin syahadat sama Muhammad, darah dan hartanya tidak terpelihara dari Muhammad dan para pengikutnya. Ini hadisnya. Saya tidak menghada-ngada loh. Ini semua dalilnya ada ketika saya berbicara. Saya tidak berpinjakan pada hadis 100%, Mas. Nah, berarti ini yang saya bilang sulit. Tapi tidak apa-apa, itu proses kok. Saya tahu itu proses. Proses apa? Proses meninggalkan agama Islam. Apa dia? Iya, karena memang pada akhirnya nanti kalau kita betul-betul mendalami, nanti kita waktu tidur malam-malam pikirkan sebenarnya kita ini mau kemana, dari mana asal usul manusia ini, kemana manusia ini pergi, ya kan? Ya, kalau saya sih punya keyakinan bahwasanya saya ini dari ruh. Ruh itu adalah dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Dan Di dalam agama Islam tidak boleh sembarangan berbicara tentang ruh. Bahkan Muhammad tidak diberikan pengetahuan tentang ruh. Loh, saya tunjukkan. Ada dalilnya di dalam Islam mana Quran. dulu? Aidah, udah. Mas itu belajar Islam mana dulu? Islam cetek, Mas dalamin terus Mas cari perbedaan-perbedaannya. Sama no. Baik. Saya ketika berbicara itu tidak asal-asal berbicara. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke nih. Saya balikin ya kamera saya ya. Saya balikin lagi kamera saya. Ini kalau saya ngomong tuh ada dalilnya semua. Tidak pernah saya asal-asalan ngomong. Nih. Saya perbesar dulu. Ayo dalil lah. Nih. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Orang Islam nggak tahu tentang ruh. Itu Islam mana dulu? Ini Al-Quran, surat Al-Isra. Nah, Mas, di dalam Al-Quran itu sendiri dikatakan bahwasanya pada saat nanti kita kembali, kita itu akan berupa ruh. Tidak ada ayat yang demikian. Yang ada adalah Muhammad diberitahu kalau ada orang bertanya tentang ruh kepadamu, bilang, aku tidak diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Nah terus manusia itu menurut Mas punya nyawa itu apa? Nah, di dalam ajaran agama Islam tidak diajarkan seperti itu. Yang ada itu di dalam ajaran agama Kristen. Aduh. Nggak ada, aduh. Tapi kita jadi kejauhan ini bahasan kita ini. Tapi intinya Masa sih? gimana? Nyarinya itu referensinya itu di tempat yang benar, jangan di tempat yang cuman cetek-cetek gitu ilmunya. Oke, di mana saya harus memperdalam agama Islam? Abdul Somad sudah saya undang datang kemari. Pak Abdul Somad, jangan biarkan umat Muslim setiap hari di sini menjadi menjadi samsak hidup.
Pak Ustadz Adi Hidayat, tolong datang kemari, ayo diskusi dengan saya, naik ke komal saya, datang ke sini cukup dengan memencet tombol di HP Anda. Anda sudah datang ke sini, tidak perlu repot-repot. Saya tahu Abdul Somad nggak soalnya ke Singapura aja dia ditolak. Abdul Somad tuh ke Singapura aja dia ditolak, tidak diterima. Masih cari misalnya apa namanya kajian-kajian yang sudah lebih tinggi kali ya ilmunya itu di makrifat, kajian makrifat dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar syariatnya aja yang kita baca, yang kita ikutin, repot. Justru kalau kita mengikuti makrifat Islam yang golongan Islam Sufi, nih saya akan tunjukkan apa kata orang-orang Islam. Nih sebentar ya, sebentar. Nih ini kata orang Islam nih. Ketika kita memperdalam agama Islam, lihat, saya tunjukkan lagi ajaran agama Islam kalau orang-orang sudah memperdalam agama Islam ya. Sabar sebentar. Nih, saya tunjukkan. Ini adalah ajaran orang-orang Islam yang sudah memperdalam agama Islam. Saya tunjukkan ya. Nih, bagaimana umat Muslim ketika sudah memperdalam agama Islam. Dia akan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah. Iya, Muhammad itu adalah Allah. Oh ya? Iya. Sebentar ya. Sebentar gimana? Nih, saya tunjukkan. Nih, lihat, dengarkan. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Ya. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya Jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Jangan bahasa keluarnya nih. Mas Edis. Oke. Terima kasih banget. Sama-sama, Bu. Apa itu namanya? Sudah tadi mengaccept ya. Dan ya semoga gini deh Mas Edis, kalau boleh saya titip, lebih baik kita mengedepankan kesamaan, jangan Seharusnya itu yang saya ingini, supaya Islam bahas agama Islamnya, Kristen bahas agama Kristennya. Tapi yang terjadi orang Islam bahas agama Kristen terus. Ya. Oke. Semangat ya. Oke Mas Edis. Terima kasih Bu Bima. Selamat malam. Selamat malam.